Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Alfitriani, Bernadetta Sumaryati, Harnum Siawati, Hidayah Regita, Kurdi Irawan, Neng Ernawati, dan Nur Laila. Di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi AKM. Berikut adalah videonya. AKM adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Mengutip dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, AKM ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM adalah sistem yang akan menggantikan peran UM sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Di sini saya akan menjelaskan simulasi AKM atau aplikasi simulasi AKM yang akan kita bahas kali ini. Jadi di sini hanya aplikasi simulasi dari AKM saja ya, karena kalau aplikasi AKM sesungguhnya itu hanya bisa digunakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi sudah terjadwalkan jika kita mau menggunakan aplikasi AKM yang sesungguhnya. Tapi untuk aplikasi simulasi AKM yang akan kita bahas kali ini juga sebenarnya bisa dibilang cukup mewakili dari aplikasi AKM yang sesungguhnya. Meskipun mungkin terdapat beberapa perbedaan ya, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh lah dengan aplikasi AKM yang sesungguhnya. Oke, untuk mempersingkat waktunya, mari coba kita buka aplikasi simulasi AKM yang akan kita coba kali ini. Nah, sebelumnya di sini saya memang sudah menyematkan link simulasi AKM yang akan kita bahas di sini. Jadi ketika saya klik ini, saya akan langsung masuk ke situs simulasi AKM. Nah, di sini di simulasi ini terdapat dua materi yang bisa kita kerjakan sama halnya dengan aplikasi AKM yang sesungguhnya, yaitu yang dimana ada materi literasi dan juga numerisasi. Nah, terus di sini juga ada jenjang paket yang bisa kita pilih, yang dimana ada 3 paket di sini, paket A, B, dan C, yang dimana paket A ini diperuntukkan untuk tingkat satuan pendidikan tingkat SD, paket B diperuntukkan untuk SMP, dan paket C diperuntukkan untuk SMA atau SMK dan sederajatnya. Nah, tapi untuk kali ini kita akan coba simulasi di paket A ya. Paket A yaitu di jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar. Dan di sini ada 2 materi, literasi dan numerisasi. Kita akan coba kedua-duanya untuk kita kupas soalnya, tapi mungkin saya tidak akan mengerjakan soal-soal tersebut. Saya hanya akan menunjukkan bentuk-bentuk soalnya seperti apa, dan nanti cara menjawabnya, cara pengisiannya itu juga seperti apa. Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai dulu dengan soal literasi ya. Setelah kita pilih, kita klik OK, lanjutkan. Nah, untuk yang ini sebenarnya sudah sistem oleh sistemnya, jadi kita tidak perlu mengisi lagi untuk ID ataupun passwordnya. Kita cukup tinggal ketik login. Nah, sebelum kita mulai ke pengerjaan soal-soal tersebut, ada identitas dulu yang harus kita isi sebelum kita mengerjakan soal-soal di yang terdapat di simulasi AKM ini. Nah, yang pertama yang jelas kita harus mengisi nama. Nah, di sini saya menggunakan identitas saya sendiri ya. Terus
kemudian tanggal lahir, bulan kelahiran, dan tahun kelahiran. Lalu kita diharuskan untuk mengisi token untuk supaya kita bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, di mana kita bisa mendapatkan token? Sebenarnya token itu ada di pojok kiri atas. Nah, ini tinggal kita masukkan, ya, bisa diketik. Nah, tapi kali ini saya akan memasukkan tokennya dengan cara di copy paste supaya lebih cepat. Nah, di sini kita hampir bisa mengerjakan soal-soal yang ada di simulasi AKM ini. Nah, di sini udah ada keterangannya, waktu dan durasi pengerjaan tes tersebut. Nah, di sini durasinya 60 menit ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke sini dan kita mau mulai mengerjakan soal, tinggal kita klik mulai dan langsung masuk ke soal-soalnya. Nah, untuk soal-soal di simulasi AKM ini sebenarnya ada beberapa jenis soal dengan cara pengerjaannya juga yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya ini soal untuk yang pertama ya, ini pilihan ganda biasa yang dimana kita bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan jawaban yang menurut kita jawaban tersebut benar. Ketika kita yakin dengan satu jawaban, misalkan kita pilih, kita klik. Nah, setelah kita yakin, kita bisa langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk yang ini biasa disebut soal pilihan ganda kompleks, yang dimana kita bisa memilih lebih dari satu jawaban ya, untuk mengerjakan soal ini. Ya. Misalkan saya berikan contoh, saya bisa memilih satu, saya juga bisa memilih dua, bahkan saya bisa memilih semuanya. Nah, kebetulan di sini ada 3, tapi ketika misalkan ada 5, 6 dan seterusnya, itu intinya saya bisa memilih lebih dari satu untuk menjawab soal jenis ini. Lanjut. Nah, kalau untuk yang ini kita memberikan pernyataan benar atau salah, dan memberikan keterangan benar atau salah dari pernyataan yang ada di soal, dengan cara jika menurut kita pernyataan yang misalkan ini anggap saja nomor 1 ini benar, kita tinggal klik di benarnya. Tapi ketika kita menganggap itu salah, kita klik di bagian salahnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk yang ini isian singkat biasa, yang dimana ketika kita mau mengisi soal seperti ini, kita harus mengetik jawaban kita, ya. Kita harus mengetik jawaban kita. Setelah diketik, kita bisa lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang satu ini soal mencocokkan suatu peristiwa, pernyataan atau sejenisnya dengan pernyataan yang lain. Nah, kalau untuk di contoh yang ini ada suatu peristiwa yang dimana kita harus mencocokkan peristiwa tersebut dengan siapa pelaku yang terlibat dengan peristiwa tersebut. Ya, jadi ketika kita misalkan kita memilih yang ini dan pelakunya kita memilih yang ini, nanti akan ada garis yang menghubungkannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga sama, ini isian yang dimana ketika kita mau menjawabnya, kita harus mengetik jawaban kita. Setelah diketik, kita bisa lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, ini pilihan ganda kompleks yang dimana kita bisa memilih lebih dari satu. Ini pilihan ganda biasa, kita pilih satu jawaban yang menurut kita benar dibanding jawaban yang lain. Oke, sebenarnya hanya itu ya, cara kita untuk menjawab soal-soal yang ada di simulasi AKM ini ya. Jadi jenis-jenis soalnya itu kurang lebih sama, dan di aplikasi AKM yang sesungguhnya pun sama. Mungkin yang membedakan
tingkat kesukaran dari soal-soalnya. Ya, mungkin dibanding yang aslinya, ini terbilang masih cukup mudah soal-soal yang ada di simulasi AKM ini. Nah, daftar soalnya, ini kita udah masuk ke soal nomor 10 dari 21 soal. Ya. Oke. Jadi nanti saya langsung skip saja soal nomor 21. Nah, ketika kita sudah sampai di soal terakhir, ya, terus kita sudah menjawab soal yang terakhir, kita klik soal berikutnya. Nah, di sini kita akan langsung ditampilkan konfirmasi tes, yang dimana ketika kita mengklik selesai tes, ya, nanti kita akan bisa tahu ya hasil jawaban kita dengan kunci jawaban yang sudah diprogram oleh sistemnya, dan kita bisa mencocokkannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai literasi dalam AKM. Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, literasi soal yaitu ada 21 dan numerasi soal itu ada 13. Nah, untuk literasi ini asesmen kompetensi minimum atau AKM yaitu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi, ada 2 kompetensi mendasar yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, untuk soal-soal AKM ini meliputi 3 komponen yang mewakilkan pengertian literasi membaca dan numerasi. Ketiga komponen itu adalah konten, konteks, dan tingkat kognitif. Nah, di sini ada 6 komponen dalam literasi dasar ini yaitu kemampuan baca, tulis, berhitung, sains, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, keuangan, budaya, dan kewarganegaraan. Nah, untuk konten ini di sini literasi membaca teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, untuk teks fiksinya yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hubungan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, untuk proses kognitifnya, untuk literasi membaca yaitu menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dan dari wacana. Nah, di sini untuk interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi, evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nah, untuk konteks di literasi membaca ini ada personal, sosial budaya, ada saintifik. Nah, di sini untuk personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, dan untuk saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, berarti di sini contoh yang sudah diisi oleh peserta didik kita. Di sini contoh jawaban, ada jawaban dan ada kunci jawaban. Nah, di sini juga literasi sudah bisa dilihat ya, karena literasi ini berarti bentuknya membaca. Oke, nah sekarang kita sudah kembali lagi ke aplikasi AKM yang tadi sebelum kita kerjakan pada materi literasi. Sekarang kita coba kerjakan lagi, mungkin bukan dikerjakan ya, kita coba lihat, jadi coba kita bedah lagi untuk materi yang numerisasi kali ini. Di sini sudah saya klik materi numerisasi dengan paket yang masih sama. Kita pilih paket A untuk jenjang sekolah dasar atau MI. Ini setelah kita pilih materi dan jenjangnya, kita klik OK, lanjutkan. Untuk password dan ID-nya sudah otomatis terisi, kita langsung klik aja login. Nah, di sini kita kembali mengisi identitas sebelum mengerjakan.
soal-soal yang ada di simulasi ATM ini. Saya kembali menggunakan identitas saya sendiri. Oke, dan kita masukkan lagi tokennya. Lalu setelah selesai kita klik submit. Durasi pengerjaannya masih sama, 60 menit waktunya. Kita langsung klik saja mulai. Oke, nah perbedaannya untuk di numerisasi dan literasi itu dari banyaknya soal atau jumlah banyaknya soal sendiri itu udah beda. Kalau misalkan teman-teman tadi masih ingat, kalau untuk di literasi itu banyaknya soal itu ada 21, tapi untuk di numerisasi itu lebih sedikit. Jumlah soal keseluruhannya itu ada 13 soal. Ya, bisa kita lihat di sini dari daftar soalnya. Soalnya itu mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 13. Untuk cara pengerjaannya masih tetap sama seperti yang di literasi tadi. Ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks, terus memberikan pernyataan benar atau salah, isian singkat, dan mencocokkan suatu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Ketika kita pilih, nanti akan terbentang garis yang menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Ini isian singkat juga. Ini mencocokkan jawaban dengan garis. Sebenarnya kalau soal-soal untuk di simulasi ini untuk tingkat kesukaran ya masih terbilang cukup mudah ya, dibandingkan dengan aplikasi AKM yang sesungguhnya. Sepengalaman saya yang kebetulan memang pernah mengikuti pelaksanaan AKM di tahun 2021 sebagai pengawas. Oke. Kita langsung skip soalnya sampai ini di soal yang terakhir nomor 13. Setelah selesai, nah kita akan kembali ditampilkan konfirmasi tes. Ketika kita klik selesai tes, maka nanti hasil dari tes yang sudah kita kerjakan akan keluar. Nah, di sini saya juga akan menampilkan hasil pengerjaan tes yang memang benar-benar dikerjakan oleh siswa sekolah dasar yang di tahun 2021 memang terdaftar sebagai peserta AKM. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat hasil dari pengerjaan si anak tersebut. Di sini, saya akan menjelaskan hasil dari uji coba AKM pada materi numerasi. Di materi numerasi ini terdapat tingkat kesulitan soal yang dimana bertujuan untuk mengukur atau mengevaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika dasar untuk menyelesaikan suatu masalah. Literasi dan numerasi pada jenjang SD akan mencerminkan hasil belajar untuk mengerjakan soal-soal AKM. Peserta ujian memerlukan daya nalar dan pemahaman yang baik, bukan hanya sekedar menghafal definisi dan rumus-rumus semata. Kita dapat melihat hasil uji coba ini. Di sini terdapat kolom jawaban siswa dan kunci jawaban. Ketika melihat hasil uji coba, kita mengetahui berapa skor yang didapat siswa dalam pengerjaan AKM ini. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.